Pernah nggak teman-teman ngerasa kalau ada hal yang kelihatannya sepele, tapi justru bikin orang tuh langsung ngejudge kita gitu. Satu chat, satu caption, dan satu laporan. Huruf kapitalnya salah, tanda bacanya ngaco. Tiba-tiba kesannya jadi nggak profesional gitu teman-teman, typo di mana-mana. Padahal maksud kita sebenarnya baik gitu. Masalahnya bukan di niat, tapi cara kita menulis. Dan di video ini kita bakal ngobrol soal satu hal yang sering diremehin, tapi dampaknya gede banget, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Halo, selamat datang. Kenalin, nama aku Ade Putra Yonatan Dilak dari Prodi Manajemen Bisnis IDB Bali dengan NIM 2561-2014-0035. Di video ini aku bakal bahas tentang kenapa ejaan bahasa Indonesia itu terus berubah dan gimana sejarah perubahan ejaan dari dulu sampai sekarang. Juga dan yang paling penting, gimana cara menerapkannya biar tulisan kita itu lebih rapi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahasanya santai, tapi isinya tetap berbobot, jadi selamat menikmati. Di dunia nyata, tulisan itu sering jadi wakil kita, teman-teman. Dosen belum tentu kenal sama pribadi kita. HR cuma lihat CV dan email. Audiens semua baca caption kalau di sosial media. Kalau dari tulisan aja sudah berantakan, orang langsung bikin asumsi dong. Gini orangnya. Makanya teman-teman, ejaan bukan soal pintar atau nggak pintar, tapi soal ketepatan komunikasi. Banyak yang anggap ejaan itu kaku dan nggak pernah berubah. Padahal bahasa itu hidup ternyata teman-teman. Dan bahasa Indonesia sudah berkali-kali berubah mengikuti zamannya. Perubahan pertama dimulai dari tahun 1901 sampai 1947. Masa itu disebut ejaan Van Ophuijsen. Dia seorang Belanda dan ejaan ini yang dipakai di masa kolonial Belanda pada waktu itu. Ciri utamanya adalah penulisan yang sekarang kita sebut dengan U, J, atau C. Itu mereka pakai dengan pendobelan huruf. Ya, ciri utamanya yaitu huruf U ditulis dengan O dan E, huruf J ditulis dengan huruf D dan J, dan huruf C ditulis dengan T dan J, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Teman-teman pasti udah pernah lihat dong. Mungkin waktu dari SD pernah pasti berhadapan dengan tulisan atau kata Soeharto, tapi tulisnya Soeharto gitu kan. Mungkin teman-teman juga pernah baca Soeharto, bukan Soeharto. Secara sistematis, bentuk ejaan ini ya betul sistematis, tapi buat masyarakat ini cukup ribet karena perbedaan gaya budaya bahasa. Setelah Indonesia merdeka, ejaan juga ikut disederhanakan. Muncul evolusi baru, namanya ejaan Republik atau Soeandi dari tahun 1947 setelah ejaan pertama tadi sampai 1972. Perubahannya itu jelas, menyederhanakan penggunaan kata-kata tadi. Dari yang OE jadi U, DJ jadi J, dan TJ jadi C. Dampaknya besar banget teman-teman. Buku pelajaran jadi lebih mudah dibaca, literasi meningkat, dan bahasa Indonesia makin dekat dengan rakyatnya karena lebih relevan gaya bahasanya. Kemudian muncul evolusi baru lagi teman-teman yang disebut ejaan yang disempurnakan atau yang lebih sering dikenal dengan EYD. Dari tahun 1972 sampai 2015 setelah evolusi keduanya tadi. Di fase ini teman-teman, ejaan mulai benar-benar disederhanakan. Aturan huruf kapital, tanda baca, dan penerapan kata asing mulai jelas diterapkan teman-teman. Dipakai di sekolah, media massa, dan juga pemerintah. Kemudian evolusi masuk era baru teman-teman. Mulai masuk ke dalam evolusi yang disebut ejaan bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Secara resmi sekarang namanya bukan EYD lagi, tapi ejaan bahasa Indonesia, walaupun banyak yang masih menyebutnya ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Revisinya bukan buat mempersulit sebenarnya, tapi menyesuaikan perkembangan bahasa dan era digital. Seperti itu. Kira-kira seperti itu garis besar evolusi ejaan bahasa Indonesia serta perkembangan dan contoh-contohnya, teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke topik berikut tentang huruf kapital. Sebenarnya aturan main huruf kapital itu sederhana, teman. Dimulai dari di awal kalimat pakai huruf kapital. Ini udah lumrah dan banyak teman-teman juga udah pakai kan. Bahkan di sistem pengetikan di handphone kita atau di WhatsApp tuh biasa kalau kita kirim pesan otomatis dah huruf pertama selalu dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian ada di awal petikan langsung. Contoh kalimatnya, besok saya ke pasar, kata ayah. Nah, besok saya ke pasar itu dikutip. Kalau dalam aturan penulisan, kalau tanda kutip langsung dalam satu kalimat, maka besok saya ke pasar itu dimulai dengan huruf kapital. Gitu, teman-teman. Kalimat-kalimat ini itu biasanya lebih sering atau bakal teman-teman temuin di buku cerita dan novel. Nah, buat teman-teman yang belum pernah baca buku cerita dan novel pasti nggak bakal ketemu. Atau mungkin buku-buku lain, tapi nggak bakal sesering itu ditemuin kalau nggak baca buku novel atau buku cerita. Selain itu juga dipakai untuk nama orang, nama Tuhan dan kitab suci. Ini ya, umat Kristen pasti banyak yang tahu. Kemudian gelar jika diikuti nama, dan jabatan jika merujuk orang tertentu, teman-teman. Nah, contohnya yang sering salah tuh, contoh tulisan Presiden Republik Indonesia. Seringnya kita tuh mulai menggunakan huruf kapital mulai dari kata huruf pertama di Republik dan Indonesia. Padahal sebenarnya teman-teman, karena itu adalah bagian jabatan, maka penggunaan huruf kapital itu mulai juga dari presiden. Jadi P-nya besar pada presiden, R-nya besar pada Republik, dan Indonesia juga I-nya besar. Kemudian selain itu teman-teman, ada juga penggunaannya pada nama bangsa, suku, dan bahasa. Kalau berdiri sendiri pakai huruf kapital. Contoh, bangsa Indonesia, I-nya besar, teman-teman. Bahasa Inggris, I-nya besar pada bahasa Inggris, pada kata Inggris. Tapi kalau udah jadi kata turunan, teman-teman, itu nggak perlu lagi pakai huruf kapital. Contoh, mengindonesiakan nggak perlu lagi dipakai huruf kapital. Begitu juga dengan contoh lainnya, itu ke Inggris-Inggrisan. Karena ini kata turunan, maka nggak perlu lagi pakai huruf kapital. Tadi udah soal huruf kapital. Sekarang kita bakal masuk ke topik berikut, yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing, nama ilmiah, dan contohnya dalam istilah asing ada decision making, decision support system, apalagi yang lagi populer, problem solving, creative thinking. Kalau penulisan dalam bahasa Inggris itu dimiringkan, teman-teman, atau dicetak miring. Nah, kalau udah diserap, bahasa Inggris yang udah diserap itu nggak perlu lagi dimiringkan karena bukan lagi bahasa asing, karena udah diserap menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, cara kita menulis itu menunjukkan cara kita berpikir ternyata. Ejaan penulisan itu bukan soal sok baku, teman-teman, tapi soal tanggung jawab menyampaikan makna. Karena jangan-jangan apa yang kita sampaikan niatnya A, tapi karena disalah maknakan oleh orang, akhirnya yang diterima adalah B. Ejaan itu bukan soal sok baku, teman-teman, tapi soal tanggung jawab menyampaikan makna. Karena setiap informasi yang kita sampaikan, baik dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun apapun bentuknya, teman-teman, kita punya tanggung jawab atas dampak dari informasi yang kita sampaikan. Jangan-jangan yang ingin kita sampaikan itu A, tapi yang diterima orang itu B, karena kita keliru dalam menggunakan kata dengan makna yang tepat. Kalau pengen didengar, ya minimal tulisan kita juga harus bisa dipercaya dalam bentuk penggunaan kata dengan makna